Haleluya, terpujilah nama Tuhan Allah kita. Bapak, Mama, saudara, orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Kalau sekali angkat enak begitu son ada dobel. Tapi kalau angkat son enak pasti kotong dobel. Ada sukacita, amin. Tuhan kita luar biasa karena Dia gunung batu dan keselamatan kita. Bapak, Mama, saudara, orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Melihat sukaria anak sekolah minggu tadi menyanyi, tiba-tiba saya teringat satu lagu sekolah minggu. Itu lagu pun judul Hanya Dekat Allah Saja Aku Tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Lagu yang terlalu begitu luar biasa. Tentunya bahwa dalam hal ini pencipta lagu ini bukan saja menjiplak, tetapi tentunya bahwa dalam perenungan diri dia mengalami suatu keadaan pergumulan sebagaimana pemazmur dalam kabar baik yang kita baca dan renungkan hari ini. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Ada banyak orang tentunya begitu merindukan dan mendambakan ketenangan hidup atau hidup yang tenang. Ketenangan hidup atau hidup yang tenang, atau yang tenang-tenang hidup atau hidup tenang-tenang. Tenang-tenang hidup atau hidup tenang-tenang. Saya tanya dulu di Bapak Mama Majelis, PJ, tenang-tenang hidup atau hidup tenang-tenang? Hidup tenang-tenang, bukan tenang-tenang hidup bapak-bapak dan juga mama-mama. Hidup yang tenang, ketenangan hidup menjadi dambaan dan impian semua orang. Kata tenang, Kamus Bahasa Indonesia, ketika saya buka dan baca, tenang berarti tidak gelisah. Tenang berarti tidak rusuh. Tenang berarti tidak kacau. Tenang berarti aman dan tentram. Sehingga kalau ada orang yang suka buat rusuh, begitu polisi kalau datang omong sendia, lu diam, lu aman. Tetapi kalau lu rusuh, lu kecap. Ketenangan di awal tenang apabila ditambahkan awalan ke dan akhiran an. Itu berarti bahwa ada suatu hal atau keadaan. Ada dalam keadaan tenang hati, batin, dan pikiran. Ada dalam hal tenang hati, batin, dan pikiran ketenangan. Karena ada awalan ke, akhiran an. Bapak, Mama, saudara, orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tentunya bahwa ada banyak orang berusaha mencari ketenangan hidup, ketenangan batin agar terhindar dari depresi dan kecemasan. Ada banyak orang tentunya berusaha mencari cara. Karena itu orang mencari alternatif sehingga bisa tenang. Batin bisa tenang, pikiran bisa tenang, hidup bisa tenang. Sonde pikir yang kacau-kacau. Ada orang yang tentunya berpikir memiliki uang bisa tenang. Ada yang begitu kok? Memiliki uang bisa tenang. Ada amin? Amin. Oh, yang amin itu berarti dia bilang, kalau ada uang abang disayang, kalau sudah ada uang abang gue tendang. Karena dia hanya akan rasa aman kalau ada loid, kalau ada fulus, kalau ada money. Kalau yang itu dong sudah ada dia pun hati son tenang. Duduk berdiri pikiran kacau. Lu ada uang besuka, lu terada uang, geser jauh-jauh, ondor,
Atau ada lagu orang Flores bilang geser 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 I on me. Tetapi ada orang juga yang berpikir bukan hanya ada uang bisa mengalami ketenangan. Kalau kekayaan berlimpah segala sesuatu ada. Mulai dari Lloyd sampai dengan fasilitas lengkap, Mercedes, Mercedes dan Mercedes. Semua serba oke. Dia akan merasa tenang. Tidak terganggu mau pikir apa lain. Segala sesuatu sudah ada. Rumah, tanah, istri 2, suami 1, anak berekor-ekor. Siapa yang sudah tenang? Bukan hanya soal uang dan kekayaan dan apa yang kita miliki fasilitas. Tetapi ada orang juga yang berpikir alternatif untuk mencari ketenangan adalah kalau dia sudah ada kerja. Minta maaf, yang jadi pengangguran itu pikiran tidak tenang. Amin kok? Sutua bangka masih bergantung di orang tua. Begitu kalau dia jalan bilang kakak kutis, kumis tipis. Bagaya mau pacaran dengan nona, mak 5.000 doh. Malam minggu beli kas nona gula-gula. Biasanya bapak-bapak itu mengerti dan dipo anak laki-laki. Jadi kalau begitu pas deka-deka malam minggu dibilang, nanti bapak kasih ya. Orang mau pacaran ada nona itu harus bisa beli kasih dia rokok sambil bawa omong harus sambil stom. Itu baru nama laki-laki. Karena itu dia akan fasilitasi dipo anak laki-laki. Tentunya bahwa orang mencari ketenangan dan juga dengan dudukan dan jabatan. Ini cari kedudukan saja sudah sulit, apalagi cari keberdirian. Syukur-syukur kalau itu diangkut keberdirian dari Batu Putih sampai dengan Pasar Impres. Sudah ada kedudukan. Karena begitu turun, begitu kalau konjak mau minta bayar, lu tidak tahu dari tadi di Batu Putih, saya dari Batu Putih itu keberdirian sampai dengan di Pasar Impresoe. Sekarang tidak ada kedudukan, kemudian lu minta doi, lu mau kena falungku mengkali. Kedudukan dan jabatan juga bisa buat orang senang, tenang, mengalami ketenangan dalam hidup. Status sosial. Orang bisa mengalami ketenangan kalau dia memiliki status sosial lebih dari orang lain. Itu juga bisa buat orang tenang. Memiliki nama besar. Itu juga tentunya bisa buat orang tenang. Itu alternatif yang orang cari. Karena kalau dia memiliki nama besar, maka kalau dia duduk di satu tempat, begitu orang tahu, siapa itu? Bab tua. Oh, yang itu. Kita akan memiliki ketenangan. Memiliki pendidikan yang baik. Kehidupan ekonomi yang mapan. Istri yang cantik. Suami yang ganteng. Tentunya ada banyak alternatif yang membuat orang bisa mengalami ketenangan hidup dan ketenangan batin. Bapak, saudara, orang beriman yang sangat diberkati Tuhan. Tetapi apakah benar bahwa semua itu dapat memberikan ketenangan hidup dan ketenangan batin? No. Kalau beta bilang no way, neno ilo uap Inggris. Semuanya itu tidak dapat memberikan ketenangan hidup dan ketenangan batin. Tidak dapat. Karena itu Bapak, saudara, orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus dengan kebenaran firman-Nya. Mazmur ini ditulis oleh Raja Daud yang kemudian disusun menjadi sebuah lagu oleh Yedutum, seorang arenger dari golongan orang Lewi. Mazmur ini merupakan ungkapan perasaan Raja Daud tentang pengalaman pribadinya bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi dia tulis ini Mazmur bukan ketika dia ada dalam keadaan yang baik-baik saja. Bukan sama seperti kita pun status di media sosial.
Di rumah ini ketong batin sudah tenang, tetapi di media sosial itu semua yang baik-baik saja yang orang akan tulis di sini. Tep. Muka ada sama ke 4 klaver, tetapi depong status enjoy aja. Garam sudah ada di dapur, tetapi depong caption di status sosial, bersyukur untuk hari ini. Jangan ngomong kosong, bertolak belakang dengan ketangkung hati nurani. Raja Daud menuliskan Mazmur ini ketika dia mengalami suatu pengalaman pribadi dengan Tuhan, tetapi dalam keadaan di mana dia diburu oleh musuhnya, yaitu Saul. Dia mengalami suatu keadaan yang begitu luar biasa. Dia lari dari suatu persembunyian ke tempat persembunyian yang lain, pindah dari satu gunung batu ke gunung batu yang lain. Hidupnya terancam, tidak ada dalam kenyamanan, penuh dengan tekanan. Karena itu sebenarnya yang Daud sementara tulis dalam Mazmur ini adalah dengan judul galau. Dia ada dalam suatu keadaan yang benar-benar dia tidak dapat menyelesaikannya. Karena itu dalam kondisi ini Daud benar-benar hanya dapat berpasrah, percaya dan bergantung kepada Allah saja. Dia tidak lagi mencari ketenangan batinnya kepada manusia dan dunia, kepada orang-orang terdekat ataupun kepada sahabat karib sekalipun. Karena Daud meyakini benar tidak ada yang dapat memberikan ketenangan hidup dan ketenangan batin. Dalam keadaan penuh tekanan, Daud menuliskan Mazmur ini sebagai suatu ekspresi keyakinannya yang dituangkan di dalam Mazmur ini. Karena itu dia mengawali dengan benar, hanya dekat Allah saja aku tenang. Ekspresi Daud ini dibagi menjadi 2 bagian pada ayat yang kedua dan ayat yang ke-6. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dia gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Suatu pernyataan yang merupakan kunci ketenangan dari Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Kalau ada nyong-nyong yang sudah bisa move on dari dia pun nona, maka dia pun lagu hanya dekat Alesa beta tenang. Hanya dekat Sesa beta nyaman. Amin kok yang muda-muda. Mempendeta pemata lirik ke sini kan lebih banyak yang muda-muda. Amin kok. Dong sudah berani bilang amin karena bapak dan mama jodoh duduk sebelah tuh. Bab tua dengan tuh sutawin berat. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Demikian ungkapan ekspresi keyakinan yang disampaikan oleh Raja Daud. Bapak-bapak, saudara orang beriman yang sangat diberkati Tuhan, kalau kita melihat bagian firman Tuhan ini, kata hanya itu ada diulang sebanyak beberapa kali. Saya hitung ya Bapak Mama, 1, 2, 3, 4, 5. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Kata hanya di sini berarti bahwa Daud sementara meyakinkan dirinya bahwa sesungguhnya, hanya berarti sesungguhnya hanya Allah saja, bukan yang lain. Tiada yang lain daripada Allah saja datang keselamatan. Kata hanya itu berarti Daud mau kasih tahu. Hanya dalam bahasa Ibrani itu ak, a dan k, bukan aka, alekase, agus atau agus kase, ak. Yang berarti tentulah, tetapi lebih baik. Tentulah dekat Allah saja aku tenang, tetapi hanya dekat Allah saja aku tenang. Lebih baik dekat Allah saja aku tenang. Ekspresi yang begitu luar biasa.
Suatu pernyataan tetapi juga keputusan untuk hidup dan berharap hanya kepada Allah. Bapak Mama, saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus dengan kebenaran firman-Nya. Mengapa sehingga Daud membuat pernyataan yang sedemikian? Mengapa sehingga Daud membuat pernyataan yang sedemikian? Hanya dekat Allah saja aku tenang. Ayat yang keempat dan ayat yang kelima dari bagian firman Tuhan ini menjawab apa yang menjadi pertanyaan kita. Bagian ini mengingatkan Daud betapa rapuh dan fananya manusia, penuh dengan keterbatasan. Tidak ada satu hal pun yang dapat dibanggakan dan diandalkan. Karena itu jangan berharap dan mengandalkan manusia dan dunia. Karena tentunya bahwa manusia tidak dapat memberikan kepastian. Dunia tidak dapat memberikan apa yang kita harapkan. Bapak, saudara orang beriman yang sangat diberkati Tuhan. Ekspresi keyakinan Daud tentunya yang kedua. Pada ayat bagian yang ke-6. Hanya kepada Allah saja kiranya aku tenang. Ini merupakan suatu ungkapan yang diulang kembali oleh Daud. Ini merupakan ungkapan keyakinan yang lebih lagi. Keyakinan yang benar-benar. Kesungguhan hati tentang pribadi Allah. Bahwa hanya Allah saja. Dekat Allah saja aku tenang. Hanya Allah saja satu-satunya pribadi yang dapat diandalkan. Tidak ada yang lain. Karena itu yang muda-muda jangan andalkan bosong pun pacar dong. Nanti kalau di tempat sepi itu dia bilang kakak akan jaga adik. Biar setan besar yang datang pun kakak akan jaga adik. Tetapi begitu jalan, kemudian sampai di tetangga pun rumah yang ada anjing besar. Begitu anjing gogok, aduh, sayangnya betul takut anjing. Dan kici-kici ini baru pernah kena gigi anjing. Kok tadi lu bilang setan besar saja lu son takut. Sekarang anjing gigi ompong julu takut. Jangan berharap kepada manusia dan apa yang ada di dalamnya. Karena tidak ada kepastian, hanya Allah saja yang dapat diandalkan. Allah saja satu-satunya yang dapat memberikan ketenangan sejati. Bapak, Mama, saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena itu ketenangan hati, kedamaian jiwa, kegembiraan dan kekuatan iman. Di tengah segala kesukaran dan tantangan serta penderitaan hidup, berharaplah kepada Tuhan. Berharaplah kepada Tuhan. Karena tidak ada satu persoalan pun yang tidak dapat diatasi. Yang Allah janjikan adalah pasti. Dia akan memberikan apa yang tidak pernah kita pikirkan. Dan itu benar. Karena itu jangan bikin diri tidak tenang, bikin kepala pusing 7 keliling. Hanya persoalan sudah bisa makan dengan ikan saja. Ini hari ada piring terbang, ada sendok terbang, ada tacu terbang dalam rumah. Amin kok mama-mama. Amin kok. Yang omong ini juga mama-mama, di sini tidak ada. Tetapi pasti di sana ada. Tapi sampai hari ini di Mio itu saya belum pernah dengar yang kalau sudah makan dengan ikan bapak, tangkap sudah di pintu. Piring terbang, tacu terbang, periuk terbang. Ada mama-mama yang begitu. Itu dari siapa pun keluarga Ketenangan hati dan kedamaian jiwa, kegembiraan hanya datang dari Tuhan. Karena itu marilah berharap kepada Tuhan. Memberikan prioritas bagi Tuhan untuk campur tangan. Kasih prioritas berarti kasih Tuhan duluan dulu. Angkat tangan dulu, menyerah dulu. Kalau kau tong sok-sok, nah Tuhan mau turun tangan. Dia bilang biar dulu. Kasih dia waktu untuk kemudian dia berharap sepenuhnya. Bapak, Mama, saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus dengan kebenaran firman-Nya. Ketika hati tidak tenang, ketika hati begitu risau, ketika persoalan tantangan hidup dan ujian iman begitu berat,
Tentunya son ada orang yang bilang dia hidup son ada tantangan, son ada ujian. Semua pasti akan melewati hal yang sama. Kalau Daud yang begitu bergaul intim dengan Tuhannya saja mengalami hal yang sedemikian, apalagi kita yang Senin Kamis baru datang gereja. Apalagi kita yang 1 tahun berpegang Alkitab sekali. Apalagi kita yang sudah tahu berdoa. Kita akan mengalami hal yang sama tetapi dalam situasi pergumulan yang berbeda. Papa Mama, saudara orang beriman yang sangat diberkati Tuhan. Karena itu tentunya bahwa kegelisahan akan ada, ketidaksabaran akan ada, mudah tersinggung, cepat naik darah, kekerasan, egois, kerakusan, ketamakan, kejahatan, dendam, fitnah, iri dengki dan cemburu. Bahkan dengan situasi dunia yang tidak bersahabat, rumah tangga dengan pergumulannya tersendiri. Ada rumah tangga yang sudah ada persoalan kok. Ada kok. Kalau begitu orang jarak 50 meter sebelum sampai di rumah pastor wilayah Mio, dong dengar itu pendeta dan dia pun suami pun suara. Pendeta juta ribut. Amin kok. Semua rumah tangga ada di persoalan dan pergumulan tersendiri. Sudah ada rumah tangga yang sempurna, sudah ada suami yang sempurna, sudah ada istri yang sempurna. Masing-masing dengan dia pun pergumulan. Pergumulan pekerjaan. Begitu kalau pergi sampai di kantor bos bikin dia punya, pulang lagi yang bos kecil di rumah bikin dia punya. Bapak-bapak, istri itu bos kecil di rumah. Jadi begitu dia seorang bapak, doi kasih itu bos kecil. Bapak bala kayu, kan bikin sudah itu bos kecil. Bapak timba air dulu, itu bos kecil. Pusing. Mau pikir yang di sana atau yang sebentar kita masuk ini dia subangun dan di bahasa Inggris semua. My tua. Pergumulan pekerjaan, relasi dengan orang. Tetapi juga tentunya pergumulan masa depan. Kemarin itu banyak anak SMA yang sudah terima amplop. Setelah terima amplop, begitu selesai terima kata lulus. Itu bukan lulus sekolah, lulus jadi pengangguran. Amin kok yang berterima amplop dong. Itu bukan terima amplop lulus sekolah, lulus jadi pengangguran. Itu juga buat orang tidak tenang. Wih, ini sekarang kalau mau cari kerja di toko ini pakai ijazah SMA cuma. Minta ampun, ini aci pun tes ame sang kotong ini sama kayak kotong nanti di bagian keuangan. Padahal sebentar ditempatkan di mana? Di gudang. Cleaning service. Ini jadi pergumulan buat orang batin tidak tenang. Hidup tidak tenang. Yang lebih menjadi soal adalah pergumulan jodoh. Semua ada kok. Yang peres ingus dong belum benar lebih jangan bilang sudah mah. Itu pulang belum sampai rumah waktu itu mereka yang kudu duluan. Kira beta kasih sekolah sang lu kasih tuh pergumulan satu-satunya cari jodoh. Jadi soal. Ada begitu banyak pergumulan. Kita tidak dapat menghindar, tetapi kita harus menyelesaikannya. Apakah dengan kekuatan, kegagahan, dan kemampuan kita? Tidak. Belajarlah dari sang pemazmur, pengalaman pribadinya dengan Tuhan yang begitu luar biasa. Ketika dia ada dalam kecaman dan pergumulan yang teramat berat, di situ dia membangun hubungan kedekatannya dengan Tuhan, supaya di sana dia berjumpa dengan maksud dan Tuhan yang Tuhan inginkan baginya. Bukan supaya di sana menemukan maksud dan tujuan kita, tetapi supaya di sana kita menemukan maksud
dan tujuan Tuhan memproses kita. Bapak Mama Saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus dengan kebenaran firman-Nya. Daud menemukan jalan yang sejati. Daud menemukan rahasia terbesar, yaitu ketika dia hidup dan bergaul intim dengan Tuhan-Nya. Dia menemukan ketenangan yang sejati. Lalu bagaimana dengan kita? Bagaimana supaya hidup kita dapat mengalami ketenangan? Baik itu ketenangan batin maupun ketenangan hidup. Hal yang pertama, kita belajar dari bagian firman Tuhan ini. Sang pemazmur mengawali dengan kata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Yang pertama dekat yang Tuhan Allah dulu. Kalau bikin waktu sama kayak orang asing, nah dia mau tolong sang kita, dia mau bantu sang kita, dia mau kasih jalan keluar, minta ampun. Kalau kita dekat dengan kita pun Bapak itu, begitu kita bilang Bapak, sapung kawan itu subeli FU jadi Bapak jual itu babi kau beli FU. Itu kalau dekat, Bapak akan langsung dijual itu babi di kandang kau beli FU. Tetapi kalau begitu sudah dekat baru pemalas sekolah, maka Bapak bilang, hah? Beta jual babi untuk kasih sekolah babi, kemudian beli FU untuk kasih babi. Kalau kotong dekat, firman Tuhan berkata, mintalah maka akan diberi, amin. Carilah maka akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan. Kalau kau hidup jadar Tuhan, kemudian kita hari-hari pelese minta jalan terus, minta ampun sambil tahu malu. Dekat dengan dia, minta apa saja dia kasih. Firman Tuhan bilang, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepada. Maka semua, dia itu satu, dia itu semua akan ditambahkan, ketenangan batin dan seterusnya. Allah akan menambahkan. Yang penting hidup bergaul dengan Tuhan dulu. Jangan sampai kayak yang tadi saya bilang, gereja Senin Kamis, pegang Alkitab setahun sekali. Jangankan berdoa, begitu lihat amenasi satu piring dan daging RW ini, begitu ambil, wih susah tahun baru makan RW ini, langsung masuk. Tanya sudah doa, Bapak di sorga tahu kalau kau ada lapar. Atau nanti bilang soalnya kita sudah doa di dalam hati. Hidup bergaul dengan Tuhan, maka kita akan mendapatkan ketenangan sejati. Yang kedua, supaya kita mendapatkan ketenangan hidup, berpikirlah positif. Berpikir positif. Ini firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan pada bagian ayat yang keempat dan kelima ini. Raja Daud sementara mengalami persoalan besar, tetapi dia berpikir positif tentang Tuhannya, tidak berpikir negatif. Jangan sampai persoalan datang, tantangan hidup datang, hanya kotong saya yang mengalami susah jalan terus, emak. Padahal kotong berdoa hari-hari nih. Kotong ada ibadah hari-hari, mah kotong saya yang susah nih. Pemazmur bilang, ujilah aku Tuhan. Walaupun hari-hari ada berdoa, ada baca firman, hidup dekat dengan Tuhan, tetapi tidak lepas dari ujian. Karena pemazmur bilang, ujilah aku Tuhan. Sampai kita menemukan maksud Tuhan dalam kotong hidup. Karena itu berpikirlah positif, bahwa segala pemberian Tuhan baik adanya, tidak ada yang keliru. Berpikir positif, bukan hanya berpikir positif tentang Tuhan, berpikir positif juga tentang sesama. Jangan hari-hari ini tidur sonde-sonu, begitu dia taruh bantal di kepala, dia pikir kapan besok siang, karena beta tetangga itu beta suka dan dia begini dan begitu. Hidup saudara saat kampung juga bisa bakurau hari-hari, bahkan bisa sampai 7 turunan. Ada amin kok? Amin. Amin kok?
Orang Miyos yang berani bilang amin. Berpikir yang positif. Jangan nanti tetangga ini tahun dapat jagung banyak. Itu karena dia. Kalau tanya sudah dalam lidah dong apa. Sama seperti tadi di konsistori ada majelis yang bilang senyum tapi dalam masker. Atau jadi beta bilang itu senyum dalam. Maksudnya senyum dalam masker. Berpikir positif. Jangan lihat orang ada ini. Kita pemikiran negatif itu dipancuri di mana Tahu dia spirampas ame siapa punya Tahu dia spirau ame siapa punya Berpikir yang negatif tentang orang. Akhirnya kita tidak dapat ketenangan hidup dan ketenangan batin. Tadi hal yang kedua supaya hidup tenang, berpikir positif. Yang ketiga, menjadikan Allah sebagai sumber ketenangan hidup. Menjadikan Allah sebagai sumber ketenangan hidup. Bukan lepung doi sebagai sumber ketenangan hidup, HP sebagai sumber ketenangan hidup, istri suami sebagai sumber ketenangan hidup, harta benda dan kekayaan apapun juga tidak menjadi sumber ketenangan hidup. Karena semua akan berlalu. Tetapi hanya kasih Allah yang tidak akan berlalu. Karena itu temukan Allah dengan kasih yang besar. Kasih kepada Allah dan kasih kepada manusia. Dalam kita kasih kepada Allah, mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, akal, budi dan kekuatan, kita dapat menemukan ketenangan sejati. Tetapi juga ketika kita mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri, saat itulah kita menemukan ketenangan yang hakiki. Mari Bapak saudara orang beriman yang sangat Tuhan Yesus kasih, mari kita pulang dalam perenungan diri masing-masing. Firman Tuhan ini begitu ajaib, dahsyat dan luar biasa. Datang bagi setiap orang dalam pergumulan di hidup, tetapi juga dalam pergumulan iman untuk hidup dekat dengan Tuhannya. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya hari ini.